Ada banyak yang bertanya kepada saya, khususnya teman-teman media, bagaimana pandangan Mbak Neni berkaitan dengan kampanye golput. Karena ada salah satu komisioner KPU Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa kampanye golput itu bisa dikenai sanksi pidana. Nah, saya justru menjadi berpikir, kenapa kok rakyat melulu yang disalahkan? Saya melihat justru golput ini ketika ada di situ dorongan intimidasi, manipulasi, politik uang, dan cara-cara yang tidak bermoral kemudian itu dilakukan, maka ini bukan bentuk kategori pidana. Justru saya melihat bahwa kampanye golput ini sebagai strategi yang dilakukan oleh masyarakat, pemilih kita, ketika kemudian terjadi ada ketidakadilan di situ. Nah, justru saya berpikir bahwa seharusnya penyelenggara pemilu, kemudian partai politik, itu melakukan refleksi dan evaluasi. Kenapa kok ada sebagian masyarakat kita yang mengkampanyekan golput? Malah justru bukan ada sanksi ancaman pidana gitu. Lagi-lagi kita selalu ditakut-takuti dengan ancaman pidana. Mereka ini hanyalah para aktivis yang kritis untuk menyampaikan pendapatnya ketika terjadi adanya ketidakadilan, adanya ketidaksetaraan di situ. Mestinya memang ketika ada kelompok dan pihak yang menyampaikan kampanye golput, seharusnya dilakukan refleksi apa yang salah dengan kondisi politik kita saat ini. Saya rasa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu juga perlu persuasif gitu ya, yang juga terstruktur sistematis masif. Jadi ini juga KPU perlu evaluasi apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ternyata tidak cukup mempersuasi publik dan memberikan edukasi politik secara substansi. KPU juga harus menyadari bahwa tidak semua pemilih itu mengatakan ya gitu. Ada kondisi-kondisi pemilih yang misalnya dia adalah pemilih yang kritis, yang rasional tapi kritis gitu ya. Itu jangan justru malah dihakimi, bahkan dipidanakan, yang seharusnya itu menurut saya tuh dirangkul, diajak diskusi, bukan malah dihakimi kepada kelompok-kelompok seperti ini. Dan kampanye golput ini kan untuk mencoblos misalnya 3 pasangan calon yang ada di DKI Jakarta. Mereka tetap datang kok ke TPS menggunakan surat suaranya. Hanya mereka mengkampanyekan coblos 3 pasangan calon adalah bentuk ketidakpuasan mereka memang terhadap adanya manipulasi politik, manipulasi hukum yang terjadi. Jadi KPU saya kira tidak perlu reaktif ya, apalagi memberikan ancaman pidana, yang seharusnya menurut saya KPU bisa berbenah untuk bagaimana sosialisasi ini bisa efektif dilakukan kepada masyarakat, kepada pemilih kita agar teredukasi dengan baik, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Yang mungkin saja menurut saya masyarakat juga sudah sangat jengah, apalagi hari ini juga dihadirkan dengan 41 calon tunggal, 1 provinsi dan 40 kabupaten kota, yang menurut saya masyarakat juga menjadi berpikir dan kritis melihat situasi dan kondisi saat ini.